Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini sudah kedatangan tamu ya, narasumber yang TOP BGTP SNSD LD ECH. Beliau adalah wah ketawanya udah kedengeran nih. Romo Iwan datang lagi di Bisik. Halo, Halo Romo. selamat siang. Selamat siang. Sobat Kompos, ketemu lagi dengan saya ya. Iya, tapi kali ini kita nggak bakal, ngebahas kitab Suci suci ya, ya. oke, heeh. Kita bakal ngebahas, pekan suci. Ya, Pekan suci, kita sudah memasuki pekan suci nih Mo ya. mhm, Hari Minggu itu dibuka Minggu dengan, Palma. Minggu Palma. Nah ini kita bakal, ngobrolin ini karena banyak dari, orang-orang Katolik termasuk saya juga gitu, mengakui nih ya kalau misalnya menjalani tapi kok, maknanya kurang mengerti gitu dan ini yang bakal kita obrolin di, hari ini ya Mo ya. Iya, Nah, sebenarnya untuk, makna dari perayaan Minggu Palem, karena kita dibuka itu dengan, Minggu Palem, kemudian Kamis Putih ya, Mo, ya? mhm, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci ditutup dengan Minggu Paskah, Paskah. mhm. Nah, kita awali dulu nih dengan, Minggu Palem gitu ya, Minggu Palma. Sebenarnya maknanya itu apa sih? Oke, Sobat Kompos yang terkasih, sebelum kita bicara soal Minggu Palma, Mhm. kita melihat keseluruhan, Pekan Suci dulu ya. Oh iya, boleh. Jadi, perayaan Paskah itu bukan sebuah ya, perayaan Paskah adalah perayaan terbesar di dalam liturgi Katolik. kita, Katolik, gitu ya. Dikatakan juga sebagai puncak dari liturgi. Karena apa? Di dalam perayaan Paskah, hal yang penting adalah kita merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mmm, Nah, ini juga menjadi puncak iman kita. Kenapa disebut puncak iman kita? Karena disitulah puncak dari karya keselamatan umat manusia. ah, Jadi kalau kita mau melihat sejarah keselamatan, itu kan sejak Abraham ya, yang beberapa hari lalu kita dengar dalam bacaan harian. mhm, Bagaimana Abraham dipanggil, lalu menjadi bapak kaum beriman, lalu terbentuknya umat Allah, umat Israel, dan sampai sekarang, kemudian dengan berbagai macam cara, Allah berusaha menyelamatkan umat manusia. mhm, Dan dengan mengutus putranya, dengan tujuan penyelamatan. Dan sejak datang ke dunia memang tujuan Yesus sudah untuk sengsara, wafat, buat dan kita. bangkit buat kita. Karena memang tujuannya keselamatan akan terjadi dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan. Maka ini menjadi puncak dari iman kita, Mhm, tapi juga adalah puncak dari perayaan liturgi kita. mhm, Kalau kita merayakan Ekaristi gitu ya, kita juga ingat bahwa puncak dari Ekaristi adalah doa syukur agung. iya. Dan dalam doa syukur agung, seluruh doa syukur agung adalah mengenangkan. Tapi kata mengenangkan ada dalam bahasa lain namanya anamnesis. Anamnesis bukan hanya mengenangkan seperti saya mengenangkan bapak saya yang sudah meninggal, Mhm, tetapi mengenangkan tetapi sekaligus menghadirkan. Jadi ketika itu juga menghadirkan bagaimana karya penyelamatan itu. Kalau kita, apa, jawaban kan juga wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita wartakan, kedatangannya kembali kita nantikan. mhm. Itu iman kita. Dan juga ada konsekrasi, ada mengulang lagi kata-kata konsekrasi, kata-kata Yesus. Jadi ini keseluruhan puncak. Maka kalau kita merayakan sejak Advent dan seterusnya, memang tahun liturgi juga mengarahkan kepada puncak ini sebagai karya keselamatan. Itu Oke. jadi Paskah Panjang ya? panjang. Jadi Paskah ini bukan hanya soal Minggu Palma saja, tetapi Mhm, sejak Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Jadi bukan hanya Minggu Palma, Senin, Selasa, Rebunya off, nggak ada iya. apa-apa nanti Kamis, Jumat, Sabtu pagi off, itu Ah. bukan, tetapi keseluruhan itu bagian dari, puncak, liturgi Paskah dan yang Mhm, kita hayati adalah iman kita akan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kita.
Oke. Oke, sekarang kita kembali soal Minggu Palma. Minggu Palma. Akhirnya Akhirnya, jadi sampai memang juga. seluruh, misterium Paskah ini dibuka dengan Minggu Palma. Mhm. Kalau kita mengikuti Minggu Palma hal yang pokok adalah pengenangan kembali akan Tuhan yang masuk ke kota Yerusalem, ke kota suci Yerusalem. Mhm. Yesus masuk ke Yerusalem sudah jelas bahwa dia akan menderita. Mhm. Mengenangkan bagaimana umat memuji dia, memuji Allah. Maka sebetulnya kalau kita mengikuti perayaan Minggu Palma ada dua suasana yang berbeda. Apa Ya, tuh, Mo? yang pertama kita mengarak Yesus dan bersorak Hosana Putra Daud gitu ya. Iya. Biasanya dengan lagu Lihatlah Yesus gitu ya, disambut di kota Yerusalem itu dan kita memegang daun palma Palma. itu. Tapi kalau kita sudah masuk gereja mengikuti sabda Tuhan mulai dengan kisah sengsara. Mhm. Mulai dengan bacaan pertama tentang hamba Yahweh yang menderita, nanti juga dibacakan kisah sengsara. Tahun ini kita mendengarkan juga kisah sengsara yang dibacakan. Nah, artinya apa? Satu pihak kita memang ikut Yesus yang mau menuju kesengsaraan, tetapi kita memang memuji, mengucapkan Hosana Putra Daud. Nah, itu perubahan suasana menjadi penting kita hayati. Oke. Yang kedua, perarakan itu bukan hanya soal apa ya? Ya pokoknya biar rame-rame, enggak juga. Tetapi perarakan kalau dari luar gereja, masuk ke gereja kita juga mau mengenangkan bahwa ini perjalanan hidup kita loh. Perjalanan hidup kita memasuki kota abadi. Perjalanan kita mengikuti Yesus. Jadi perjalanan menuju kota abadi surgawi itu dilambangkan dengan kita dari luar dan masuk ke dalam gereja. Jadi masuk dalam gereja itu juga bagian dari upacara, tetapi juga simbolik bahwa itu lambang bahwa kita perjalanan hidup kita. Mhm. Terakhir ini catatan ya, seringkali ada beberapa foto itu ya, romonya naik kuda gitu ya, keren gitu ya, romonya naik kuda, itu seolah tetapi harus diberi catatan gitu ya, Yesus tidak memakai kuda loh, Keledai. Yesus memakai keledai. Kuda itu tunggangan para bangsawan, tunggangan para kesatria yang mau berperang, tunggangan para raja gitu. Mhm. Tetapi Yesus menampakkan kesederhanaannya loh. Yesus masuk ke kota Yerusalem dalam kesederhanaan gitu. Jadi kadang-kadang ini ya, kita mau sok apa ya, luar biasa, tetapi kadang-kadang bisa menghilangkan makna. Mhm. Hati-hati. Lalu pertanyaannya, apakah harus daun palma? Itu Itu pertanyaannya. baru saya mau tanya. Karena supaya lengkap itu, saya tahu bahwa kamu nggak punya daun palma, nanti ngambil di gereja. Jadi pertanyaannya apakah harus daun palma? Memang di Indonesia banyak daun palma ya, kita Iya. bisa menemukan daun palma banyak. Eh, tetapi sebetulnya daun palma itu kan sebuah lambang kehidupan yang hidup gitu ya, untuk menyambut Tuhan gitu ya. Mhm. Tetapi kalau kita baca di kitab suci tidak selalu dikatakan daun palma, memang ada yang disebut daun palma, tapi teks yang lain mengatakan memetik ranting-ranting yang ada gitu kan. Mhm. Jadi tidak harus daun palma, tetapi sesuatu daun hijau lah yang melambangkan kehidupan gitu. Jadi nanti kalau misalnya di gereja ada yang bawa daun lain, nggak masalah ya, karena nggak punya daun palma gitu? Ya sebetulnya nggak apa-apa, tetapi persoalannya kan untuk di Indonesia sendiri tidak kesulitan dengan Iya. daun palma, lalu biasa menyebut daun palma gitu ya. Nah, palma kita dengan palma orang di Indonesia Timur bisa berbeda juga gitu kan, Oh, karena oke. tidak harus sama. Jadi pokoknya daun ya lambang yang hijau gitu ya, saya kira Mhm. itu menjadi penting. Itu saya kira makna dari Minggu Palma. Itu dibuka dengan Minggu Palma. Iya, Tapi tadi kan, Romo bilang bahwa, kan kita kemudian baru Kamis Putih nih, mhm, tapi jangan dikira nih Senin, Selasa, Rabunya kita nggak ada apa-apa, mhm, ya kan? mhm. Senin, Selasa, Rabunya ada apa nih, Mo? Iya, yang kita ikuti adalah bagaimana mau mengikuti Yesus menuju kepada perendahan dirinya. Mhm. Dia mulai mengosongkan diri yang lama disambut hosana, kemudian mengosongkan diri, dan mengosongkan diri. Mhm. Dan kita juga diajak untuk mengikuti Yesus dengan cara yang sama. Selama Prapaskah kan kita diajak sudah mengatur diri, menempa diri,
Dan untuk apa? Supaya kita menguasai diri, Siap. siap, Mhm. dan itu kita mau menuju ke sana. Jadi ada hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Mhm. hendaknya juga dipakai sebagai hari-hari di mana kita merenungkan mengikuti Yesus dan merenungkan iman kita itu sendiri, gitu ya. Oke. Mhm. Nah, biasanya tuh yang, apa namanya, yang saya tahu itu adalah Rabu ada misa apa, Krisma, Krisma. ya, mhm Nah, misa mhm. Krisma itu, kan itu biasanya diadakan sebelum Kamis Putih, Iya, ya, sebelum Kamis Putih gitu. Sebenarnya, untuk apa selalu ada misa Krisma itu? iya, disebut misa Krisma karena di sana ada pemberkatan minyak krisma, gitu ya. Mhm. Tetapi ini sesuatu yang penting di dalam kerangka menunjukkan kesatuan gereja. Jadi sebetulnya misa krisma dipimpin oleh uskup, dihadiri seluruh imam dan seluruh umat. Nah, di sana ada 2 hal yang penting juga, Mhm. karena di sana menjadi pesta iman, menunjukkan pesta umat dan gembalanya. Baik gembala agung kita, gembala utama kita Bapak Uskup, dan para imam yang juga mengambil bagian dalam tabisan Bapak Uskup sebagai gembala juga, dan umat disatukan. Kelihatan kan perayaan yang bersama-sama gitu. Saya belum pernah loh, Hah? belum pernah. Nanti hari Rabu datang ya. Emang Rabu terbuka untuk umum? terbuka. Oh, terbuka ya? Oh, jadi diumumkan ya, sahabat Komsos yang nanti punya waktu hari Rabu jam 11 kita ada misa Krisma di katedral. Yuk, semua boleh datang. Penuh ya biasanya ya? Ya, jadi itu. Nah, selain itu juga di sana mengungkapkan kesatuan gereja lokal gitu. Gereja lokal itu keuskupan gitu. Mmm. Bapak uskup, para imamnya dan itu. Dan di sana para imamnya memperbarui janji. Apa ya? Janji imamat mereka kepada Tuhan. Mereka kan berjanji, Mhm. janji imamat. Maka ini juga perayaan imamat gitu, perayaan persaudaraan imam keseluruhan, kesatuan imam dengan Bapak Uskup. Imam mengambil bagian imamat dari Bapak Uskup, yang punya tabisan lengkap utama Bapak Uskup. Kita mengambil bagian dalam tabisan Bapak Uskup, dan pada saat itu kita memperbarui Mhm. janji imamat dan juga janji ketaatan kita kepada Bapak Uskup sebagai gembala utama di keuskupan ini. Mmm. Maka biasanya para romo lalu bersalam-salaman, mengucapkan selamat gitu. Kehadiran umat juga penting untuk mendukung para imamnya, mendoakan para imamnya Agar dengan tetap setia menjalani. supaya bisa hidup dengan segala keterbatasan dan kelemahan ini, tetapi menghidupi imamannya dengan lebih baik gitu ya. Mhm. Nah, lalu di sana ada pemberkatan minyak-minyak, ada minyak untuk orang sakit, ada minyak katekumen, dan ada minyak krisma. Nah, apa makna pemberkatan-pemberkatan itu? Yang pertama, bahwa seluruh pelayanan sakramental dan ibadat itu ada dalam reksa pastoral Bapak Uskup dan para imamnya. Gitu, itu yang pertama. Dan yang kedua juga pelayanan sakramental itu juga berasal dari sumber yang sama, yaitu keselamatan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mhm. Maka kalau kita bertanya, kenapa ada misa Krisma? Ada 2 hal. Yang satu, soal kesatuan tadi yang juga diungkapkan para imam dengan Bapak Uskupnya dan para umat, dan juga para imam memperbarui janji imamat mereka. Yang kedua, soal pemberkatan minyak-minyak yang akan digunakan untuk perayaan-perayaan sakramental. Itu, ya. Oh, jadi, semuanya bersatu tuh pada saat si misa Krisma itu ya, Iya, Jadi semua, imam hadir, harus, wajib? hadir, ya, hadir, wajib. Oke, berarti Rabu ini Jam 11 ya. jam 11. Heeh. Biasanya malam ya, ya? Nanti jam 11. Karena apa? Karena para imam ada yang dari luar kota kan. Jadi luar kota sekarang itu tidak seperti dulu bisa dijangkau dalam waktu cepat gitu ya. Bahkan kalau di tempat-tempat lain diadakan jauh sebelum Pekan Rabu suci? Pekan Suci. Karena apa? Oh. Misalnya
Di Papua saya mengalami di Merauke, orang dari Kimam, orang dari Kepi, Bovendigul sulit untuk datang kalau mepet. Mhm. Pesawatnya belum tentu ada, kadang-kadang tidak terbang, jalan darat itu bisa setengah mati, maka bisa diambil waktu kapan yang memungkinkan semua bisa berkumpul. Oh, berarti tidak, mewajibkan bahwa harus, pada masa pekan suci itukah si misa Krisma atau sebisa mungkin? Ya, artinya disesuaikan dengan situasi yang ada, karena kalau situasi yang amat sulit ya pasti harus dilihat bahwa Mhm. kalau di luar Jawa seringkali menjadi sulit untuk bisa datang begitu saja itu. Kita di kota kayak di Bandung lebih mudah ya, Iya, lebih mudah akses aksesnya, gitu, transportasi ya. dan lain sebagainya Di memang lebih Jakarta gampang. dulu malah biasanya Kamis pagi, Oh, justru Kamis karena pagi. aksesnya lebih mudah. Tapi Semarang mungkin hari Selasa atau apa, bukan hari Rabu, karena ada yang jauh juga gitu ya Mhm. dari katedral biasanya kan gitu. Mhm. Oke. Nah, setelah Rabu Abu lagi, Rabu Abu udah lewat. Misa Krisma, Misa Krisma gitu ya. heeh, Di hari Rabu kita memasuki, Kamis Putih gitu. iya, Kamis Putih itu kan kalau dulu ya, saya waktu mhm, waktu kecil tuh gini, oh Kamis Kamis Putih itu adalah kita mutih gitu. Bener iya, nggak sih sebenarnya Mo? sebetulnya tidak Atau beda nih gitu tidak kan? tahu persis ya munculnya kata putih itu dari mana. Mhm. Saya membaca beberapa, tidak pernah ada ketemu, tapi mungkin ini karena, menerjemahkan dari Kamis Suci, Oke. Holy Thursday. Di bukunya Romo Marto malah menyebut dalam bahasa Jerman malah Kamis Hijau, Oh beda ya? beda gitu. Nah, mungkin punya sejarah yang berbeda, Mhm mhm. tetapi itu intinya ini adalah Kamis Suci, Maknanya maknanya adalah sama. Kamis Suci. Nah, lalu di Indonesia disebut Kamis Putih, maka seringkali hiasannya semua serba putih, lalu umatnya juga pakai putih ya. Sebetulnya umat tidak harus gitu ya, yang penting, pakaian liturginya putih menunjukkan bahwa ini adalah Kamis Suci. Nah, apa yang kita rayakan di sana? Mhm. Kita merayakan, mengenangkan perjamuan terakhir Yesus dengan para murid-Nya. Jadi sekali lagi, kata mengenangkan bukan hanya mengenangkan masa lalu, Ah tetapi harus dilihat bahwa ini mengenangkan dan menghadirkan. menghadirkan. Kita mengalami kembali bersama dengan Tuhan yang mengadakan perjamuan terakhir bersama para murid-Nya. Di sana ada dua hal penting yang terjadi. Yang pertama adalah penetapan Ekaristi. Mhm. Jadi Ekaristi yang kita lakukan setiap hari atau setiap hari Minggu ditetapkan pada saat perayaan Kamis Putih. Di sana Yesus mengatakan, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Akan daku." daku. Ada sebuah perintah untuk melakukan perjamuan ini gitu. Tetapi bukan Ekaristi yang pertama ya, bukan perayaan Ekaristi yang pertama, karena berbeda. Ini perintah. Waktu itu Yesus masih ada kok. Iya. Karena Ekaristi itu kan korbannya Kristus sendiri. Pada waktu itu Kristus belum dikorbankan. Mhm. Jadi pada saat itu penetapan Ekaristi karena Yesus memerintahkan lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka kembali ketika kita merayakan Ekaristi adalah mengenangkan perjamuan Tuhan. Lalu siapa yang menjadi korban? Kristus sendiri yang mengorbankan sekali untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perayaan kasih. Yesus mengatakan, kalau aku guru dan Tuhanmu melakukan ini, Mhm. hendaknya kamu melakukan kepada satu dengan yang lain. Yesus merendahkan diri dengan mencuci kaki para murid-Nya. Makanya ada, namanya Upacara upacara itu ya, pencucian pencucian kaki. kaki. Ini menjadikan simbol bagaimana Tuhan yang merendahkan diri, yang memberi teladan kepada kita untuk merendahkan, mencintai hanya mungkin dengan merendahkan diri. Mau Mhm. mengatakan begitu. Kalau kamu nggak bisa merendahkan diri, nggak bisa melayani, kamu nggak bisa mencintai. Gitu. Mhm. Itu kurang lebih. Jadi perintah kasih dicontohkan dengan itu. Maka kalau dalam liturgi kita lihat, pastor itu akan melepaskan kasulannya. Iya. Itu bukan supaya tidak kotor. Tidak basah, tidak kotor bukan ya, Mo, ya? Bukan, itu sebuah simbol. Karena begini, ketika
simbol imamat itu pada kasula, bukan pada stola, bukan pada kasula, Ah. tetapi stola yang dipakai. Nah, sedangkan kasula itu lambang kemuliaan Kristus yang dikenakan oleh para imam. Jadi imam mengenakan kemuliaan Kristus itu, lambang kemuliaan. Maka ketika dia melepaskan kasula, dia melepaskan kemuliaan itu dan dia merendahkan diri. Saya Ya. baru tahu itu Iya. hari ini. Jadi Saya baru memang tahu itu hari memang ini. Ekaristi itu punya simbol-simbol yang luar biasa dan Jadi maka bukan sembarang melepas gitu iya, aja, enggak ya? bukan supaya nggak Iya iya kotor, iya. nggak basah gitu, bukan ya. Itu simbol perendahan diri itu. Jadi ada kesadaran kita juga. Aha. Jadi ada kesadaran para imam tidak hanya sekedar melepas tapi juga harus kesadaran bahwa ketika para pastor akan mengenakan kasura juga ada doanya gitu ya, Tuhan semoga busana ini pantas aku kenakan di dalam pelayanan ini dan memakai kemuliaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Artinya memang kesadaran mengenakan kemuliaan Kristus itu. Gitu. Dalam ya berarti ya? Bukan Iya, hanya sembarang, ya udah pakai heeh. jubah dan lain sebagainya gitu ya? Betul, iya, betul gitu ya. Jadi menarik juga misalnya pastor ketika mengulang eee, mengatakan, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu," gitu. Mhm. Kan bukan hanya soal mengulang, tetapi bagaimana pastor juga sadar bahwa dengan dirinya menjadi imam, dia memang memberikan dirinya untuk pelayanan pada umatnya gitu. Mhm. Kalau pastor nggak mau melayani umatnya, ya terus gimana mengulang itu peristiwa perjamuan Tuhan yang dikenangkan ya nggak bunyi. Jadi bukan hanya soal mengulang kata-katanya, tetapi Mmm. ya inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Maka inilah bahwa saya juga mau melayani umat, memberikan diri saya untuk melayani umat gitu. Begitu. Wah ini, apa namanya, maknanya ternyata bukan hanya cuman sekedar melepas aja, tapi itu Iya, tadi ya, jadi merendahkan, heeh, diri juga gitu. mhm. Jadi nanti waktu misa Kamis Putih yuk kita nikmati dan juga kita hayati beberapa simbol itu gitu. Oke. Nah, ada lagi bahwa tidak hanya sampai misanya kan, nanti ada perarakan sakramen Maha Kudus dan ada adorasi. Jadi kita menghormati sakramen Maha Kudus dan adorasi. Apa yang mau terjadi dengan adorasi? Saya mau tinggal diam bersama dengan Kristus. Adorasi itu yang 24 jam Ya, selalu, nanti ada kan yang nunggu ya? ya, jadi biasanya kan di altar kan dikosongkan ya, Iya. hiasan-hiasan semua sudah dikosongkan, lalu kan ini diarak, lalu biasanya ada tempat untuk mentahtakan. Nah, di sana umat mengadakan adorasi, mau tinggal bersama Kristus, mau menemani Tuhan yang ada di Taman Getsemani, berdoa bersama dengan Tuhan, mengenangkan kasih Tuhan yang telah memberikan dirinya kepada kita. Seperti Yesus kalau kita nanti membaca di Kisah Sengsara gitu kan, Yesus mengatakan ketiga muridnya, "Apakah kamu tidak tahan untuk bertahan sebentar saja bersama dengan aku?" Itu bagian yang sama. Kita mau menghayati itu, bukan hanya sekedar, "Oh ya sudah, daripada kemalaman," bukan ya, jangan gitu. Tapi cobalah menghayati, mengalami kembali. Saya bisa seperti ini karena Tuhan loh, dan ini saatnya saya bersama dengan Tuhan. Tetapi juga kita bisa mengenangkan penderitaan kita juga, bahwa kadang-kadang berhadapan dengan penderitaan kita juga gentar juga. Mmm. Kita juga kadang-kadang merasa, kok begini-begini terus jadi orang beriman gitu. Tetapi ketika saya bersama dengan Tuhan, tinggal bersama Tuhan, Tuhan juga mengalami kegentaran. Kok gini amat sih memikul salib? Ya, Berat gitu. banget sih gitu kan. Dan kita tahu dan kita sadar betul dengan perayaan Paskah, Tuhan itu hadir dan tetap hidup. Mhm. Bukan hanya Tuhan tidak pernah mengambil beban kita, tetapi menemani kita dan menguatkan kita di dalam itu. Gitu ya. Nah, tapi kan pada ya itu tadi ya, setelah perayaan-perayaan itu pas hari Jumatnya itu kan kita, Mhm. memasuki Jumat Agung Iya, gitu ya. mhm, Kemudian akhirnya kita, apa ya, memperingati, kematian Yesus gitu. iya, Dan di sini tuh banyak gitu orang yang beranggapan bahwa kalau misalnya Yesusnya aja bisa disalib, Yesusnya aja bisa, wafat gitu, berarti apa ya, istilahnya tuh kayak
nggak ada apa-apanya dong, berarti Yesus kalah dong. Banyak yang berpikiran juga seperti itu gitu, Iya. ya kan. Sebenarnya makna dari si, eee, Jumat Agung itu kita memperingati, wafatnya Yesus Iya, Kristus itu gimana gini, kita memaknainya gitu? pertama Jumat Suci itu bukan kita melayat Yesus yang wafat. Mmm, Jadi kadang-kadang kita berpikir seolah-olah kita mau melayat Yesus gitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan baju hitam-hitam yang mau melayat mhm. gitu. Kita Jumat Suci bukan melayat, suasananya bukan suasana layatan loh ya. Oke, Suasana bukan suasana, tetapi di sana kita mau bersyukur atas kasih Allah yang telah dicurahkan kepada kita melalui sengsara dan wafat Yesus. Jadi kita mengenangkan sengsara dan wafat Yesus itu bukan lalu kita berurai mata lalu seolah-olah Yesus sudah meninggal. Tidak. Justru Yesus menunjukkan ketaatannya sampai mati, mati di kayu salib. Dan karya keselamatan yang diberikan kepada kita untuk kita itu harus melalui salib itu. Betul, anggapan bahwa salib sebagai lambang kekalahan, salib sebagai lambang penghinaan, dan seterusnya. Tapi bagi Kristus dan bagi kita yang mengimaninya, salib justru menjadi lambang kemenangan. kemenangan. Karena lewat salib itulah kita ditebus, lewat salib itulah kita diselamatkan, lewat salib itulah kita dibawa kepada tanah air surgawi kita. Itu yang menjadi penting. Jadi pada saat itu mungkin harus mulai merubah sedikit Paradigmanya gitu ya. paradigmanya, bukan kita datang melayat Yesus gitu ya. Berarti warna bajunya boleh ganti ya, Boleh jangan hitam ganti ya? ya, tapi ya semoga bisa juga hitam, tetapi bukan karena saya berduka karena Iya, Kristus, tapi karena berduka karena dosa-dosa saya. Saya menyesali atas dosa-dosa saya, mmm. sehingga ia harus memanggul salib seperti itu, gitu. Berarti yang dirubah tuh, pola pikirnya ya? Mindset-nya ya, Mindset ya kita gitu? mindset kita ya, heeh. Oke, Nah, lalu nanti juga ada upacara penghormatan salib. mhm, Biasanya zaman dulu memang mencium salib. iya. Nah, sekarang ini kan diganti karena Covid ya, karena takut menularkan. Yang penting adalah saya bersembah sujud di salib. Apa sih yang boleh kita lakukan, saat kan ada yang ya itu kalau dulu kita, mencium, kemudian buat tanda salib, ada yang cuman bersujud aja, terus tunduk, Ya, kemudian apa apa saja yang yang penting adalah sikap hormat bahwa saya bersembah sujud kepada salib Kristus. Itu yang penting. ada yang, maksudnya kalau sebaiknya apa yang kita katakan gitu dalam hati? Nggak usah Oh nggak mengatakan, usah dengan nggak usah sikap ya? itu sudah hati kita kan sebetulnya seluruh perayaan ibadat. Ingat ya, tidak ada misa. Jadi hati-hati. Jangan pernah ngomong kap misa Jumat pertama, nggak ada misa Jumat pertama ya. Jadi Jumat suci. Jadi Jumat suci itu bukan misa tetapi ibadat. Upacara ibadat penyembahan salib. Mmm, Ya, jadi harus diingat juga ini kadang-kadang, di antara kita masih ngomongnya misa Jumat Jumat Suci gitu suci, ya, tidak ada. oke, Nah, maka di sana kita menyembah salib, apa yang penting kita sudah diarahkan, hati kita sudah diarahkan, mengarahkan ini loh, Tuhan yang mencintai kita. Kalau kita mengalami cinta Tuhan dan kita tahu bahwa Dia melakukan itu karena aku yang tidak pantas ini sebetulnya dan dibela mati-matian, maka apa yang ada padaku? Tidak ada yang lain bahwa saya bersembah sujud, untuk mengatakan syukur kita bahwa aku ditebus karena wafat Dia, karena sengsara dan wafatnya. Jadi sikap itu menjadi lebih penting ya. oke. Nah, di sana nanti juga ada doa umat meriah. Pastornya doa umat ya, panjang ya. Ada 10 doa, mendoakan Sri Paus, mendoakan Oskop dan para imam dan diakon, para pemimpin gereja, mendoakan kesatuan umat Kristen, orang yang mengimani Allah, orang yang diperantau, macam-macam doa. Ya, ini bukan hanya soal mengisi doa umat sebagaimana dalam gereja, tapi ini juga doa gereja yang mau menunjukkan daya universal dari wafat Yesus. Bahwa wafat Yesus bukan hanya berguna bagi satu dua orang, tetapi bagi seluruh dunia. Baik yang mengimani Kristus secara langsung atau tidak. Itu maksudnya.
Yang tidak juga ya? Yang tidak juga, maka kita ya tidak juga karena Kristus adalah Allah. Jadi bagi kita juga berdoa orang yang tidak mengimani Kristus juga, Mhm, yang tidak beriman pada Allah maksudnya. iya iya. Kita tetap mendoakan. Jadi daya itu berguna dan daya universal gitu ya. Mhm Itu mhm. disebutnya begitu. Nah, itu Jumat Jumat Agung, Agung, Jumat Suci. Jumat Suci. Jumat Suci kemudian, belum ditutup ya, Mo, ya? Masih ada kan Masih Trihari ya. Suci ya? Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung atau Jumat Suci bilangnya nih? Ada yang Sama? menyebut Jumat Agung, ada yang Oke. menyebut Jumat Suci. Nah, kemudian kita masuk ke, Sabtu Suci nih, Ya, malam malam Paskah gitu kan. Bukan? ya, Salah lagi betul, nih? Oh, betul. betul. Tetapi sebelum malam Paskah biasanya malam gitu. Iya. Jadi ada dari Jumat pagi sampai malam loh ya. Mhm. Maka dulu di Jawa saya nggak tahu di sini ya. Di istilahnya dulu di Jawa ada Setu Sepi gitu, Sabtu Sepi gitu. Artinya apa? Bukan hanya sebetulnya diharapkan tidak banyak kegiatan di dalam gereja. Tapi kenyataannya sekarang gereja malah padat ya, Sibuk. yang dekor, yang masih latihan kor, yang macam-macam masih dilakukan. Karena sebetulnya ya teman-teman sahabat Kompas, jadi harapannya pada hari Sabtu suci, Sabtu pagi sampai sore, Sabtu sepi itu kita diajak untuk masih mengenangkan bagaimana Yesus yang turun ke dunia orang mati. Mmm. Yesus mau solider dengan manusia. Setelah dari manusia menjadi sama dengan manusia, lalu dia mengalami kematian dan turut ke dunia orang mati. Dia mengambil bagian dalam penderitaan. Dan kemudian bangkit nanti dan akan membawa kebangkitan kepada semua orang yang sudah mati itu. Mhm. Jadi ini juga perlu direnungkan, perlu dikenangkan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Sabtu sepi Suci itu ya? mulai Sabtu pagi itu juga ada perayaan iman katakanlah gitu ya, ada permenungan iman yang juga penting kita hayati, gitu. Termasuk yang berarti, kan apa namanya, dibilang tadi sama Romo Iwan bahwa sebenarnya sih gereja tidak banyak kegiatan, tapi kan kalau sekarang-sekarang Iya, malah padat, malah malah padat banyak ya, kegiatan gitu. pasti itu. Nah, ini yang harus dilakukan umat biasanya apa nih, Mo? Harusnya gitu. Ada sesuatu yang wajib dilakukan atau yang mau dilakukan monggo, mau enggak ya itu mah urusan pribadi masing-masing gitu? Sebetulnya sulit ya mengatakan wajib tidak wajib, karena yang penting sekarang tahu dulu gitu, Iya, ini yang baru penting tahu sadar nih, dulu iya. ya, tahu bahwa itu ada sesuatu yang perlu untuk direnungkan. Sehingga ya saya bisa aja harus merangkai bunga oke, tetapi tidak lalu dengan hingar-bingar, lalu kadang-kadang kan orang apalagi anak sekarang ya, apa-apa harus mendengarkan musik gitu. Mhm, Coba hening dan merenungkan sesuatu. Orang bisa melakukan sesuatu dengan merenungkan sesuatu gitu ya. mhm. Saya kira itu menjadi lebih penting gitu. Nah, yang dirayakan, itu berarti pada hari Sabtu Suci Yang Sabtu selain pagi itu Sabtu merenungkan, pagi bukan soal merenungkan, bukan merayakan, ya merenungkan merenungkan bagaimana Yesus yang sudah wafat di salib lalu kemudian dia turun ke dunia dunia orang orang mati. mati. Karena syahadat iman kita juga mengatakan iya datang ke tempat penantian. Jadi bukan itu penting juga dilihat ya. Itu pagi sampai, malam, Sampai jam malam. 6 lah ya misalnya gitu. Ya. Setelahnya? Nah, itu sekarang kita ada upacara disebut dengan upacara Vigili Paskah, upacara tirakatan sebetulnya Sabtu malam itu. Maka sebaiknya perayaan Sabtu Suci itu dirayakan setelah matahari terbenam. Mmm, Karena apa? Karena ada upacara cahaya. Kalau terlalu siang, upacara cahaya menjadi tidak kelihatan. mhm, Karena ada banyak simbol di sana. Jadi dalam perayaan Vigili Paskah, jadi tirakatan kita menunggu saat Tuhan bangkit. Jadi perayaan itu adalah perayaan Vigili Paskah, menunggu saat Tuhan bangkit. mhm, Nah, ini menjadi penting, Sobat Komsos ya. Ada banyak simbol di sana. Pertama simbol soal gelap terang. Jadi kalau lampu dimatikan, itu bukan sebuah romantisme lalu nanti membawa lilin lilin, seperti itu ya toh. Bukan itu, tetapi ini adalah pertama soal gelap terang, tentu
kita tahu bahwa gelap adalah melambangkan kuasa kejahatan, kuasa kegelapan. Nah, kuasa kegelapan itu tidak pernah kalah, tidak pernah menang dengan terang. Seperti kalau kita nanti membaca Yohanes bab 1 ayat 1, itu terang selalu mengalahkan kegelapan dan terang itu adalah hidup. Ya, Hmm. jadi terang dan gelap itu simbol yang pertama. Yang kedua, lilin Paskah. Lilin Paskah menjadi simbol dari Kristus sendiri, sang terang itu sendiri. Kristus yang sudah bangkit menjadi terang di dalam kegelapan, yang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Itu menjadi penting. Di dalam lilin Paskah, Sobat Komsos nanti kalau sempat, di lilin Paskah ada hiasan, yaitu tulisan Alfa dan Omega. Omega, lalu ada tahun-tahunnya. Ya, simbol-simbol itu menunjukkan bahwa Kristus menguasai dunia dari awal sampai akhir. Sepanjang tahun, dia seluruh waktu adalah di dalam kekuasaannya. Jadi terang Kristus berlaku untuk dari awal sampai akhir. Dan sepanjang tahun ia, kalau menyebut tahunnya gitu ya, ada tahunnya itu menunjukkan hari-hari waktu adalah di dalam kuasa Kristus. Itu menjadi penting. Nah, nanti lalu ada perarakan lilin Paskah. Tiap kali nyanyi Kristus cahaya dunia. Lalu umat menjawab dengan penuh iman, syukur kepada Allah. Lalu menghormat kepada Kristus sang terang itu. Kembali mengungkapkan iman kepada Kristus sebagai sang terang di dalam hidup kita, di dalam iman kita. Dan dalam perarakan lilin Paskah juga melambangkan peziarahan hidup manusia menuju kepada Kristus, menuju kepada kehidupan yang kekal. Dibimbing oleh siapa? Dibimbing oleh sang terang itu sendiri. Ya, kalau nanti di malam Paskah juga dibacakan kitab Keluaran, Tuhan dalam rupa tiang awan dan sekarang kita yang menuntun adalah Kristus sang terang itu sendiri. Oke. Jadi perarakan bukan hanya soal ya sudah dari belakang lalu ke depan kan jadi hebat, itu bukan pertama-tama itu, tetapi adalah sebagai simbol dari peziarahan hidup kita menuju tanah air surgawi yang dibimbing oleh Kristus. Berarti itu yang bukan kadang-kadang sih, kalau misalnya pas, ya itu mengikuti misa malam Paskah itu ada rasa kayak misalnya kayak bergetar gitu, Mo. Kadang kalau misalnya ya perarakan yang pas lilin Paskah terus kita, menunduk gitu kan ya, bertelut ya biasanya ya, Berlutut ya. berlutut itu, kayak ada rasa, apa ya, kalau saya sih, ya itu merinding satu, terus udah kayak gitu, kayak mau nangis atau saya cemen gitu ya. Iya. Saya kira ini bagian dari satu pihak, memang malam Paskah biasanya dipersiapkan dengan luar biasa, dengan perayaan yang luar biasa. Itu membantu kita untuk menghayati itu. Dan yang kedua, sebuah perayaan sukacita bahwa Tadi kan Kristus bangkit ya, jadi peziarahan hidup kita juga gitu. peziarahan hidup kita dan kita dituntun sang terang, tapi juga kita mengungkapkan kegembiraan kita, suasana kegembiraan kita karena Kristus sudah bangkit. Maka nanti kan ketika kita menyanyikan kemuliaan dengan lonceng, dengan bel dan semacam, mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan bahwa Kristus sudah bangkit. Dia mau tidak mengalahkan dia, dan dengan kebangkitannya kita pun akan dibangkitkan. Maka nanti juga ada lagu Exultet, lagu yang bersoraklah. Jadi itu mengungkapkan sejarah keselamatan sampai pada Kristus, bahwa dia sudah bangkit, dia menjadi terang, bahkan disimbolkan menjadi bintang yang tidak pernah tenggelam, yang tidak pernah hilang cahayanya gitu ya, karena mengungkapkan bagaimana Kristus telah mengalahkan kegelapan. Begitu di malam Paskah. Nah, kalau misalnya sudah mengikuti misa malam Paskah nih. Iya. Kayaknya, Romo Iwan tahu ya arah pertanyaan saya. Iya. Perlu nggak
untuk, mengikuti misa Paskahnya? Kan malam Paskahnya udah misa, Mo. Ya, Minggu Paskahnya nggak usah deh gitu. jadi ini perbedaannya Negosiasi. Sabtu Sabtu sore dan hari Minggu. Jadi perayaan tadi saya katakan bahwa perayaan, malam Paskah itu Vigili Paskah. Paginya adalah hari raya Paskah. Kita kembali nah inilah kita merayakan Ekaristi. Dan itu menjadi bagian dari seperti hari-hari Minggu yang lain dalam kita merayakan itu. Artinya apa yang kita rayakan? Tadi, kita mengenangkan Kristus yang sudah bangkit. Mengenangkan dan menghadirkan. Menghadirkan. Jadi Kristus yang sudah bangkit. Jadi perayaan Ekaristi itu menjadi penting. Jadi Sobat Komsos, ingat, kalau datang Sabtu bukan berarti lalu Minggu tidak datang. Itu terjadi di mana-mana. Seolah-olah kalau sudah Sabtu sore, Sabtu malam Paskah, Minggu tidak. Kan hari sucinya udah, mau saya udah ikut Kamis Jumat Sabtu gitu kan. Tidak begitu. Lalu ada juga bahkan terjadi di suatu paroki saya pernah mengalami, karena malam Paskah itu Sabtu malam Paskah sudah, lalu karena misalnya kan cuma 2 kali, sekali malam Paskah lalu Minggu sekali. Yang Minggu dia pakai untuk perayaan anak-anak. Ini salah kaprah. Apa ya salah kaprah? Pokoknya ada kesalahan yang entah ketidaktahuan, entah ketidaksadaran. Jadi bahwa hari Minggu tetap kita merayakan hari raya Paskah. Justru hari raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita rayakan pada hari Minggu itu. Makanya disebut hari Minggu Paskah. Kita tidak menyebut sebagai Sabtu Paskah, tetapi mengatakan Minggu Paskah. Sabtu adalah Vigili Paskah, ya. Jadi ingat itu. Begitu. Udah diwanti-wanti nih sama Romo Iwan ya. Ya supaya ingat ya. Jadi memang terjadi di mana-mana ya, Mo ya. Terjadi di banyak tempat ya. Kan udah Sabtu udah misa nih. Jadi Minggunya nggak usah. Wajib juga wajib, ya, wajib ya. wajib. Karena kan ditutupnya dengan Minggu Paskah tadi ya, Mo ya. Betul. Gitu. Nah ini kalau biasanya kita lihat juga nih, Mo, apa namanya, patung salib ditutup kain ungu. Iya. Ya, kain ungu gitu. Kenapa? Terus maksudnya apa sih kok ditutup segala dengan kain ungu gitu? Iya. Kalau kamis putih jadi kain putih ya. Jadi kalau putih jadi ketika kita mulai ditutup, yaitu kita mau mengatakan bahwa ini adalah masa prapaskah. Kita mau mengadakan masa persiapan bahwa kita sekarang menyiapkan hati, menyiapkan diri, menata diri untuk menyambut pekan suci ini, begitu ya. Okay. Maka nanti Kristus waktu perarakan salib, sambil salib diangkat dan dikatakan lihat inilah salib suci itu, lalu sambil dibuka satu persatu, lalu orang bersujud yang sama. Kita sekali lagi tindakan-tindakan apakah itu berdiri, apakah kita bersujud, hendaknya dihayati bahwa itu bagian dari ungkapan iman kita di dalam perayaan itu ya. Bukan hanya sekedar segitu aja gitu, enggak. Apalagi ada umat juga yang kalau berlutut enggak sungguh-sungguh gitu ya. Hanya ya sungguh-sungguh lah. Formalitas aja kan ya udah gitu. Jadi sadarilah bahwa itu bagian dari sembah sujud kita. Kenapa kita bersembah sujud? Karena aku yang berdosa, yang tidak berdaya, yang ini diselamatkan. Aku harusnya enggak bisa diselamatkan. Siapa saya gitu. Tapi dia telah memberikan dirinya gitu. Itu menjadi penting ya. Berarti ini Sobat Komsos, saya juga nonton Bisik episode kali ini diulang-ulang. Biar ini mau biar masuk. Ya, saya kira gitu. saya senang juga kita bersama-sama membahas ini gitu, supaya jadinya kita nanti merayakan pekan suci itu dengan hati yang siap, tahu bahwa itu ada begitu makna yang begitu besar, ada perayaan yang begitu luar biasa, dan itu perayaan puncak iman kita. Saya kira itu hal yang luar biasa. Saya kira senang kita bisa ngomong-ngomong seperti ini supaya apa, yaitu kesadaran itu menjadi penting. Oke. Mau ada yang ingin disampaikan nih enggak kepada Sobat Komsos? Aku grammarnya gimana sih tadi ya? Nggak enakan ya? Mau ada yang ingin disampaikan ya? Ya, oke. Kepada Sobat Komsos. Sobat Komsos yang terkasih, satu hal yang penting, yuk kita menyiapkan diri, menyiapkan hati dan budi kita untuk masuk di dalam perayaan pekan suci ini. Bukan
bukan hanya sekedar tahun-tahun liturgi, bukan. Kalau hanya sekedar tahun liturgi, kasihan Tuhan Allah gitu. Gitu. Natal Tuhan datang, nanti Paskah Tuhan naik turun gitu kan kasihan. Tetapi ketika kita mengungkapkan iman kita di sana, kesadaran itu menjadi penting tadi sudah kita bahas bersama. Yuk, siapkan hati, siapkan budi kita. Nah, tapi yang penting untuk sampai ke sana, siapkan waktu. 2 yang penting. Kalian, teman-teman, kalau mau kondangan, itu sudah mempersiapkan baju sejak lama loh. Sudah pikir kapan ke salon ya. Betul ya? Betul betul. Artinya Betul betul. sudah menyiapkan baju, menyiapkan salon. Kita juga menyiapkan, mau merayakan puncak iman kita dengan pakaian yang apa? Yang apik. Yang pantas. You know, yang pantas. Tuhan tidak butuh lihat dadamu. Tuhan tidak butuh lihat lenganmu. Yuk, yang pantas. Jangan juga, saya tahu ada orang pakai celana pendek itu harganya lebih mahal daripada celana panjang saya. Tetapi soal tata kesopanan, kepantasan itu menjadi penting dijaga. Itu yang hal-hal yang pasti harus diperhatikan. Kalau kita sudah mempersiapkan dari pakaian kita, nanti hati kita akan mengikutinya. Artinya kita memang siap. Bukan sekedar, oh ya ini mau misa, apa yang ada digantungan lah gitu, atau sekedarnya. Jadi itu yang baik kalau kita hayati. Gitu? Baiklah, Romo Iwan terima kasih sudah mau hadir kembali di Bisik ya. Dan ini pasti saya akan seperti yang saya bilang, saya nggak bohong loh, saya akan mengulang episode kali ini. Biar saya lebih mengerti lagi nih makna dari Pekan Suci, kemudian juga yaitu tadi Paskah itu sendiri gitu ya Oke, Mo ya. ya. Oke, semoga Sobat Komsos juga yang menyaksikan ini juga mendapatkan insight ya, sesuatu yang Ya. lebih, oh ini saya baru tahu nih dan lain sebagainya, dan menjalani ya mengikuti perayaannya juga dengan hati yang sungguh-sungguh pastinya Ya, ya Mo ya. betul, ya. Oke, kalau gitu Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Saya Krisan Maharani dan juga Romo Iwan pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye.